Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan EUAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Setiawan, NIM D400 190 119 kelas E, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dikarenakan NIM saya 119 ganjil, maka saya mendapatkan tugas mengenai motor sinkron dan asinkron. Langsung saja memasuki presentasinya. Pertama, motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu, salien, atau kutub dengan celah udara sama rata, atau rotor silinder. Arus searah DC untuk menghasilkan flux pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Kemudian ini, yang kiri ini adalah gambar terjadinya torsi pada motor sinkron. Gambar A ini tanpa beban, B kondisi berbeban, dan yang gambar C ini kurva karakteristik torsi. Kemudian prinsip kerja motor sinkron. Apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen atau BS. Motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian rotor melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada motor ini menghasilkan medan magnet rotor yang tetap. Kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama atau sinkron. Torsi yang dihasilkan motor sinkron merupakan fungsi sudut torsi. Sebab semakin besar sudut antara kedua medan magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar. Penambahan beban lebih lanjut mengakibatkan hilangnya kekuatan torsi dan motor disebut kehilangan sinkronisasi. Oleh karena pada motor sinkron terdapat dua sumber pembangkit flux, yaitu AC dan DC pada rotor, maka ketika arus medan pada rotor cukup untuk membangkitkan flux yang diperlukan motor, maka stator tidak perlu memberikan arus magnetisasi atau daya reaktif dan motor bekerja pada faktor daya sama dengan 1,0. Ketika arus medan pada rotor berkurang, stator akan menarik arus magnetisasi dari jala-jala sehingga motor bekerja pada faktor daya terbelakang atau lagging. Sebaliknya, bila arus pada motor berlebih atau kelebihan flux, ini harus diimbangi dan stator akan menarik arus yang bersifat kapasitif dari jala-jala. Dan karenanya motor bekerja pada faktor daya mendahului. Dengan demikian, faktor daya motor sinkron dapat diatur dengan mengubah-ubah harga arus medan atau IF. Kemudian selanjutnya yaitu motor asinkron. Motor asinkron lebih populer disebut dengan motor induksi karena arus di rotor yang menghasilkan torsi merupakan hasil GGL induksi dari stator ke rotor. Karakteristiknya, kecepatan motor tergantung dari beban dari motor tersebut. Motor induksi ini paling banyak digunakan karena yang sederhana statornya sama halnya dengan motor sinkron dan rotornya. Tidak memerlukan sumber dari luar sehingga tidak perlu ada carbon brush. Motor induksi ada dua tipe, yaitu rotor sangker dan rotor belitan aplikasi, karena konstruksinya yang sederhana dan maintenance yang murah sehingga paling banyak digunakan di industri untuk memutar pompa, konveyor, kompresor, fan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya prinsip kerja motor asinkron atau motor induksi. Motor induksi ini bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup,
maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Pengantar kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Kemudian perbedaan motor sinkron dan motor asinkron. Yang pertama, rotor dari motor asinkron dan linear sinkron berbeda, di mana arus disuplai ke rotor dalam motor sinkron, tetapi rotor motor sinkron tidak disuplai dengan arus apapun. Kedua, slip dari motor asinkron tidak nol, karena torsi tergantung pada slip, sedangkan motor sinkron tidak memiliki slip, yaitu slip sama dengan nol. Ketiga, motor sinkron memiliki RPM konstan pada beban yang bervariasi, tetapi RPM motor asinkron berubah seiring dengan beban. Ini komponen utama motor sinkron dan asinkron. Yang pertama stator dan yang kedua rotor. Stator ini adalah set lilitan yang dialiri listrik dan menimbulkan medan magnet. Kalau rotor, bagian yang berputar yang di dalamnya terdapat konduktor dan lilitan. Ini gambarnya bisa dilihat pada bagian kanan ini. Kemudian bagian-bagian motor sinkron bisa dilihat gambarnya. Kalau untuk motor sinkron ini tidak terdapat celah antara rotor dan statornya. Nah, ini bagian-bagian motor asinkron. Kalau motor asinkron ini terdapat celah antara rotor dan stator. Celah ini berfungsi untuk tempat lewatnya flux medan magnet tersebut. Selanjutnya analisa rangkaian star delta. Untuk rangkaiannya ada 4 kabel, yaitu 1 netral dan 3 pasa. Yang netral terhubung ke titik pusat perhubungan dari 3 pasa. Kemudian untuk tegangan relatif rendah daripada delta. Untuk rangkaian star ini cocok untuk saat itu starter motor. Kemudian rangkaian delta. Untuk rangkaian delta terdiri dari 3 kabel, yaitu pasa semua dan tanpa netral. Di rangkaian delta ini tegangan lebih tinggi daripada star. Rangkaian ini biasanya terdapat pada saat awal kita starter motor, kemudian ada timer rangkaian secara otomatis pindah ke delta. Selanjutnya memasuki rumus perhitungan. Nah, bisa dilihat rumus perhitungannya. Untuk mencari P sama dengan 120 kali F per NS. P itu kutub motor, 120 itu nilai ketetapan, dan F frekuensi, dan NS itu kecepatan putar standar pada nameplate. Nah, ini bisa dilihat untuk rangkaiannya. Untuk apa? Rumus perhitungannya. Nah, selanjutnya, contoh soal motor sinkron. Diketahui sebuah motor sinkron dengan frekuensi 50 Hz dan setiap belitanya memiliki 4 kutub. Hitunglah kecepatan sinkronnya. Diketahui, F sama dengan 50 Hz, P sama dengan 4, ditanya kecepatan sinkron atau NS. Jawab NS sama dengan 120 kali frekuensi per P. NS sama dengan 120 kali 50 per 4. NS sama dengan 1500 RPM. Kemudian contoh soal motor asinkron. Motor 6 kutub mendapat suplai dari sumber sebesar 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor beban penuh adalah 1100 RPM. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet, B. Slip per unit, C. Kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi slip, S sama dengan 0,01. Diketahui P sama dengan 6, F sama dengan 60 Hz, NR sama dengan 1100 RPM. Ini A. Kecepatan sinkron, NS sama dengan 120 kali frekuensi per P, sama dengan 120 kali 60 per 6 sama dengan 7200 per 6 sama dengan 1200 RPM. Untuk B, slip per unit sama dengan NS per NR per NS sama dengan 1200 kurangi 1100 per 1200 sama dengan 0,08 sama dengan 8%. Untuk yang jawaban C, kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip 0,01. S sama dengan NS per NR per NS sama dengan 1 min NR per NS.
S-nya diketahui 0,01 sama dengan 1 min NR per 1200. NR sama dengan 1 kurangi 0,01 kali 1200 sama dengan 1188 RPM. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian motor sinkron. Nah, pengaplikasian motor sinkron ini bisa diaplikasikan pada servo motor dan kompresor udara. Nah, alasannya penggunaan motor sinkron pada motor ini memerlukan arus DC untuk membangkit daya dan memiliki torsi awal yang mudah. Motor sinkron digunakan untuk yang membutuhkan kecepatan yang tepat dan konstan. Kemudian untuk pengaplikasian motor asinkron, ini bisa diaplikasikan, bisa kita lihat, itu terdapat pada itu pompa air, konveyor, dan kipas angin. Nah, alasan penggunaan motor asinkron ini dikarenakan satu, konstruksinya atau bahannya kuat, terus harganya lebih murah, dan perawatannya lumayan mudah, serta memiliki efisiensi yang tinggi. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.